Selamat siang semuanya. Nama saya Percabos Bung Karno, kelas 2020C, NPM 2020-1059. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan hasil kerja saya yang berpayungkan judul Konsep Dasar Ekologi dan Lingkungan dengan Populasi dan Komunitas. Pada poin yang pertama, saya ingin menjelaskan apa pengertian dari ekologi itu sendiri. Ekologi berarti rumah atau tempat tinggal. Ekologi adalah pengkajian organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungan, atau ilmu lingkungan atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme terhadap lingkungannya. Ekologi juga bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami. Di sini ada 3 cara atau 3 hal tentang bagaimana cara dari setiap organisme dan makhluk hidup agar bisa memahami setiap kondisi dan tempat tinggal atau lingkungannya masing-masing. Yang pertama, bagaimana alam bekerja, yang berarti bahwa keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka butuhkan dari habitatnya untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya masing-masing. Yaitu dengan melakukan semua itu, mereka berinteraksi dengan komponen lain dan dengan spesies lain. Dan dengan begitu, maka segala kebutuhan akan tercapai dan terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap perubahan. Jadi di sini ditekankan setiap organisme atau makhluk hidup dan setiap individu harus bisa dan mampu bersikap toleransi terhadap setiap perubahan. Karena setiap hari atau hari demi hari dan waktu demi waktu pasti akan selalu mengalami perubahan, baik itu iklim maupun habitat dan tempat tinggalnya masing-masing. Dan pada poin yang kedua, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, daya makhluk hidup, termasuk manusia, dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kebijaksanaan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Di sini yang dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia harus bisa membuat skala prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam arti bahwa kita harus bisa menempatkan segala situasi dan kondisi, sehingga dengan kehadiran kita, setiap organisme dan makhluk hidup lainnya tidak terpengaruhi. Dan yang berikut, tingkatan makhluk hidup. Ada beberapa jenis dan beberapa macam tingkatan makhluk hidup. Yang pertama, protoplasma, merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Contohnya adalah lemak dan protein. Yang kedua, sel merupakan unit dasar organisme dan terdiri dari protoplasma dan nukleus yang terdapat pada membran atau pemisah. Yang ketiga, jaringan,
merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang keempat, organ adalah bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis. Yang berikut, populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu dan sama. Dan yang terakhir adalah komunitas, merupakan kumpulan dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dan yang berikut, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati, dan budaya manusia itu sendiri. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah pengertian populasi dan komunitas. Piring hangit cukup. Yang pertama, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, artinya rakyat, berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Pengertian lain juga bahwa populasi berarti sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan perumputan atau serangga. Yang kedua adalah pengertian komunitas. Komunitas itu ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam tingkatan komunitas, ciri sifat dan kemampuannya lebih tinggi dari populasi. Misalnya dalam interaksi, dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara spesies seperti pada populasi. Hubungan antara populasi ini menggambarkan dan sangat jelas kita temukan dalam kehidupan kita setiap hari, dan dalam ilmu ekologi juga sudah dijelaskan. Yang berikut adalah sifat-sifat pada populasi. Yang pertama, kerapatan
atau kepadatan. Kepadatan lazim digunakan pada tumbuhan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dan dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan mengalami perubahan. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi atau organisme pada suatu daerah. Yang kedua, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah persatuan waktu. Artinya, dengan angka kelahiran, jumlah populasi dari waktu ke waktu atau setiap harinya mengalami peningkatan, sehingga itu yang akan menyebabkan dengan apa yang dibilang tadi bahwa kepadatan. Yang berikut, mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu persatuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Yang dimasukkan di sini bahwa angka kematian di satu sisi itu bisa dibilang bahwa sesuatu yang sangat merugikan dari jumlah populasi atau dari setiap organisme. Tapi hal yang paling menguntungkan di sini bahwa bila mana setiap waktu itu tentunya akan selalu dan terus menerus akan apa dan terjadinya kematian. Dan dengan angka kematian inilah maka populasi tidak akan mengalami kepadatan. Yang berikut, macam-macam penyebaran pada populasi dan komunitas. Yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, di mana individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Penyebaran itu terjadi bila ada persaingan yang ketat sehingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama. Yang kedua, penyebaran secara acak atau random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi. Hal ini terjadi jika lingkungan homogen. Yang ketiga, penyebaran berkelompok atau penyebaran secara kelompok atau organisasi, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Dan yang terakhir adalah interaksi antara populasi yang membentuk komunitas. Yang pertama, kompetisi. Dan yang kedua adalah persuasi. Dan yang ketiga adalah solidaritas. Kompetisi adalah suatu kegiatan dari setiap makhluk hidup yang bisa menjalin suatu hubungan yang lebih akrab antara sesama. Setiap makhluk hidup di sini dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup harus punya persaingan,
harus melakukan kompetisi. Kompetisi dalam hal apa? Kompetisi dalam hal menjaga, menyelidiki dan memahami segala perubahan yang terjadi dalam suatu daerah di mana mereka tinggal. Yang kedua adalah solidaritas. Solidaritas ini sangat ditekankan dalam kehidupan populasi yang membentuk sebuah komunitas. Bila mana populasi dalam setiap populasi makhluk hidup sangat menjunjung tinggi yang namanya solidaritas, itu akan membentuk suatu komunitas yang sangat harmonis, di mana mereka dalam sebuah populasi mereka membangun sebuah relasi yang baik antara sesama, baik makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain tanpa memandang bulu. Nah, dengan kejadian dan kegiatan yang seperti ini, bila mana rasa solidaritas masing-masing semakin tinggi, maka dengan sendirinya akan membentuk sebuah komunitas yang sangat kuat dan besar, dan tentunya itu dinamakan dengan komunitas yang sangat harmonis dan bijaksana. Itu saja presentasi dari hasil kerja saya, dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.